اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان بالقبول والغفران شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان بالقبول والغفران ini bulan-bulan yang suci bulan umat-umat ya Nabi bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran jika puasa tinggalkan dosa sucikan hati dari tercela hadapi bulan suci yang mulia tidaklah boleh saling menghina Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran banyak baca Al-Quran ibadah di waktu siang dan malam zikir salawat jangan ditinggal hidup dan mati akan senang Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran banyak sedekah jangan ditinggal salat tarawih janganlah bosan bayarlah zakat untuk ampunan Idul Fitri akan senang Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran Lailatul Qadar malam ampunan siapa dapat akan senang malaikat turun bawa ampunan dari Allah siang dan malam Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran Ramadan suci tiada arti jika hati tetap benci buruk sangka setiap hari pada sesama makhluk ya Rabbi Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran ini syair pesan dari Al-Fakir Al-Habib Hasan agar semua taat aturan syariat Nabi jangan ditinggal Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan Syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqal azim. Wa sadaqa Rasul Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahil alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih tetap menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita yang tidak terhingga, baik itu nikmat zahir maupun batin. Alhamdulillah, berkat nikmat dan rahmat Allah itulah saat ini kita bisa menunaikan salah satu rukun Islam yang keempat, yakni ibadah shaum Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita semoga ibadah yang kita jalani ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mempunyai satu power, kekuatan, dapat mengangkat derajat kita ke makam yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang punya satu power, punya kekuatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan yang batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Begitupun juga semoga kita diberikan kekuatan yang batin untuk tetap istiqamah meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada penghidupnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Para pemirsa rahimakumullah, perjalanan waktu ke waktu, dan waktu itu berlalu dan berlalu. Tak terasa hari ini kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mensyukuri atas segala nikmat yang sudah Allah anugerah pada kita, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Maka di dalam menjalani ibadah saum yang hari ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu menancapkan niat yang tulus, niat yang suci, karena niat itu adalah merupakan satu kunci diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita luruskan niat kita, nawaitu kita. Betapa pentingnya niat ini. Seorang ulama, Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau menulis kitabnya Al-Arba'in. Pertama, hadis yang beliau tulis di dalam kitab itu adalah hadis tentang niat. Lengkapnya hadis itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Para pemirsa, di dalam hadis ini Rasul menyatakan bahwa sesungguhnya semua amal itu adalah tergantung dengan niat. Barang siapa yang niatnya itu adalah karena Allah, maka dia akan mendapati pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaiknya manakala bertentangan niat itu dengan yang semestinya karena hanya untuk kenikmatan duniawi yang sementara, atau karena hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain, maka dia akan menjadi orang yang sia-sia. Menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, baik itu ibadah yang sifatnya wajib, ibadah yang sunnah, nawafil, maka ini harus kita tanamkan di dalam diri kita dan hati kita adalah niat yang karena Allah. Jangan sampai terjadi dari pekerjaan yang ia kerjakan itu yang susah payah, bila faidatin, tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah. Padahal kehadiran bulan suci Ramadan ini, orang muslim yang hatinya benar, imannya benar, dia sangat menantikan jauh-jauh hari. Dan hari ini dia sudah berada di bulan suci Ramadan. Dia akan tafaki dengan benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, ayo kita luruskan niat kita di dalam menjalani ibadah shaum ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita berniat untuk berpuasa itu biasanya adalah di malam hari, dan memang wajib tabyitun niyah. Malam hari kita berniat. Biasanya dituntun oleh imam bersama-sama niat. Itu adalah hanya pengantar. Niat yang sesungguhnya adalah ada di dalam hati kita. Kalaupun lafaz nawaitu shoma ghadin an adai pada syahr Ramadan hadis lillahi ta'ala, itu adalah seperti talafuz, sebagai bentuk penolong untuk mengantarkan niat yang sebenarnya di dalam hati kita. Artinya, kalau hanya melafazkan saja, sementara hatinya dia tidak niat, maka itu tidak ada nilai apa-apa. Walaupun dia tidak melafazkannya, tidak menyatakan nawaitu shoma ghadin dan seterusnya, tetapi hatinya dia niat, saya besok akan menjalankan ibadah puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati itu, maka itu adalah yang akan dinilai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hati ini adalah pusat pandangan Allah kepada setiap manusia. Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang jasad kamu, tampilan kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal kamu. Ini adalah pentingnya kita. Ayo, agar ibadah yang akan kita jalani, mulai dari terbit fajar sampai kemudian ghurubi syams, tenggelamnya matahari sebelah barat, yang itu sudah barang pasti cukup melelahkan sepanjang hari menahan lapar dan haus, maka kita jalani dengan sebaik-baiknya. Di sini saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk memperhatikan ya beberapa adab puasa, agar puasa kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tadi yang pokoknya adalah niat lillahi ta'ala, bukan li ghairillah, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sekali adalah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah.
Nah, di antara adab-adab siam, adab-adab puasa itu memang banyak. Saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji Fiqh Syafi'i. Ini yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Hain bersama Dr. Mustafa Al-Bugha. Ini menyebutkan di antara beberapa adab daripada siam itu sendiri. Pertama adalah ta'jilul fitri. Ini artinya menyegerakan berbuka. Setelah yakin bahwa matahari itu memang benar-benar terbenam, nah kita segera untuk berbuka. Kenapa? Karena Rasulullah mengajukan. Dan beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairi ma ajalul fitra. Manusia muslim tidak akan pernah berhenti dari kebaikan, dengan kebaikan itu selama dia menyegerakan berbuka. Artinya jangan pernah berkata, ah saya masih kuat walaupun tidak buka sekarang, saya sholat dulu, saya baca Quran dulu, dan seterusnya. Itu bukan berarti yang benar. Itu justru adalah menyalahi daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau disebutkan, karena yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabatin. Beliau adalah berbuka, bukannya adalah ala rutabatin, dengan rutab, korma yang menjelang matang begitu, bukan korma kering, korma basah. Bagaimana kalau itu tidak ada? Fa illam yakun fa ala tamarat. Kalau rutab kita tidak punya, maka boleh kita makan berbuka dengan tamarat, kurma-kurma kering. Ya. Ini artinya kita menarik sunnah Rasulullah. Kemudian di dalam kita berbuka dengan rutab atau dengan tamar tadi, niatkan kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena memang korma itu manis, bukan karena memang rutab itu enak, tidak. Ya, memang zatnya, rasa daripada rutab maupun korma itu adalah enak. Yang lebih penting lagi adalah kita ingin meneladani Rasulullah di dalam berbuka puasa itu. Itu yang pertama, adabnya. Kemudian ada adab yang lain adalah as-sahur. Makan sahur ini juga adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke 1823, dan dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang nomor 1095. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Laksanakanlah sahur, makanlah kamu sahur. Ya. Sebab di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan inilah yang harus juga kita cari. Karena Islam memang agama yang fitrah. Agama yang sesuai dengan apa jadi manusia itu sendiri. Sehingga tidak pernah menyengsarakan para pemeluknya. Ketika sudah waktu berbuka, segera berbuka. Dan ketika waktu jam sahur, ia pun harus sahur. Agar sahur itu bisa menopang dia untuk kekuatannya di siang hari dalam menjalani ibadah puasa tadi. Walau bijur'ati main, walaupun sahur itu hanya dengan seteguk air. Nah ini artinya kita juga tidak boleh mengatakan, ah saya tidak sahur pun tidak mengapa, saya kuat puasa besok. Memang orang lain sahur banyak tetapi dia lemes kesana. Oh itu berarti dia sudah menyampingkan sunnah Rasul, bahkan dia mengejek orang lain. Kemudian yang selanjutnya dalam sahur ini adalah takhir sahur. Untuk sahur kita disunahkan untuk diakhirkan. Kalau untuk berbuka kita sunnah untuk disegerakan, sementara untuk sahur kita adalah disunahkan untuk
mengakhirkannya. Kenapa? Karena sekali lagi Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Jangan sampai ada yang sahur masih separuh malam, jam 12 sudah sahur, jam 2 sudah sahur. Itu ya sahurnya mungkin mendapatkan tetapi kesunahan di dalam waktu sahur itu dia tidak mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah tarkul hujri minal kalam, meninggalkan larangan daripada kata-kata yang kotor. Kasyatmi, seperti mencaci maki orang lain. Wal kadzib, bohong. Kemudian wal ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain. Wan namimah, kemudian juga mengadu-ngadu. Ma'asyar muslimin, terkadang manusia dari perkara-perkara yang halal dalam saat menjalankan ibadah Ramadan, dia sanggup menahannya. Kue halal, nasi halal, es halal, di siang hari Ramadan dia sanggup menahan dirinya, tidak memakannya, tidak meminumnya, karena dia tahu bahwa dia sedang berpuasa. Tidak sedikit manusia yang tidak sanggup menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain di tengah ia sedang menjalani ibadah shaum, ibadah puasa. Namimah, mengadu-ngadu orang lain. Kadzib, dia berkata dusta kepada orang lain. Kemudian wasyatmu, dia juga mencaci maki orang lain. Nah, perkara-perkara inilah yang bisa menyebabkan orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Batal pahala puasanya dia. Gugur pahala puasanya dia. Karena dengan melakukan yang tadi itu. Bukankah kita sering dengar banyak para penceramah, para mubaligh, para asatidz menyampaikan, rubba shaimin laisa min syami ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan haus saja. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang berikutnya adalah tarkul hijamah wal pasti, tidak melakukan bekam maupun pastu ya ketika sedang menjalani shaum. Karena apa alasannya? Karena itu akan membuat seseorang lemah fisiknya. Dia sedang berpuasa, kemudian kalau dipastu atau juga dibekam itu mengeluarkan darah. Nah, maka ini tidak dianjurkan oleh agama kita. Kemudian perbanyak oleh kita sedekah. Ayyufaftir shaimin, memberikan bukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Satu perbuatan yang sangat terpuji adalah memberikan makan kepada orang. Pahalanya adalah sama dengan orang yang berpuasa itu. Rasulullah SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa tadi. Ghair annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun juga. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan dari adab-adab Ramadan, di antaranya adalah kasratus shadaqat wa tilawatil Qur'an wal i'tikafil masjid. La siyama fil ashir awakhir min Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah Al-Quran dan mentadabburinya. Kemudian wal i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid terutama adalah fil ashir awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat
di dalam kesempatan menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan yang datang kepada kita ini adalah dengan membawa aman, dengan membawa iman, selamat dan Islam, taufik untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa menjalani ibadah saum dengan baik, ya. Niat kita yang suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita jalani ibadah puasanya dengan memperhatikan rambu-rambu mana perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, atau yang membatalkan pahala puasa, maupun juga perkara-perkara yang bisa mendatangkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La